Langsung deh, bacanya mulai dia. Selamat pagi, Bu Direktur. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas, mulai Mas. Ya, cukup jelas, Bu. Bisa kita mulai, Bu Direktur? Enggak, silakan. Siap. Wilayah tengah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pada kesempatan pagi hari ini telah hadir Bu Direktur di samping kami, Bapak Muhammad Sabsuri, SPMSI, Organizing Committee GNIK, yang kami hormati Bu Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan yang sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Provinsi yang membidangi ketenagakerjaan, Bapak Ibu Kepala Bidang dan pejabat fungsional, mediator hubungan industrial yang bersama-sama dengan Bapak Kepala Dinas hadir dalam kesempatan Zoom pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan pada kesempatan hari ini adalah dalam rangka pendalaman teknis yang mana kita ketahui bersama akan dilakukan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas. Jadi Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan ditetapkannya keputusan Menteri yang sudah mengatur mengenai indikator yang nantinya akan dibawa oleh dinas provinsi dalam rangka memberikan penilaian kepada perusahaan-perusahaan yang mendaftar. Jadi kegiatan ini sebenarnya bukan hal yang baru Bapak Ibu sekalian, karena sudah pernah dilaksanakan di 2 tahun yang lalu. Namun beberapa indikator yang dipakai pada 2 tahun yang lalu ini memang ada beberapa perubahan-perubahan seiring dengan perjalanan sistem pengupahan yang sudah ada di Indonesia. Tentunya kami harapkan juga Bapak Ibu sekalian dapat membantu bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk memberikan penilaian kepada perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftar ke depannya, dan bersama-sama kami nantinya akan menetapkan perusahaan-perusahaan dalam kategori perusahaan besar, menengah, dan kecil. Untuk itu saya tidak memperpanjang lagi pada pembukaan pada pagi hari ini. Telah hadir bersama kita Ibu Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Ibu Dinar, yang akan memberikan sambutan pembukaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan OPBP di tahun 2023. Untuk waktu kami persilahkan kepada Ibu Direktur. Silakan. Izin Bu, suaranya belum terdengar. Itu. Ya, udah ya. Udah, Mas? Ya, sudah terdengar Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Kadis seluruh Indonesia atau yang mewakili.
pertemuan ini adalah pertemuan bagi Indonesia bagian tengah ya Mas ya. Terima kasih yang kami hormati narasumber narasumber kita untuk kegiatan Olimpiade berbasis produktivitas, Olimpiade pengupahan berbasis produktivitas. Untuk kali ini yang kita undang adalah Pak Mahmud Samsuri, beliau dari Organizing Komite GNIK. Terima kasih. Selamat, makasih Pak Mahmud. Selalu kami ngerecokin. Yang kami hormati Kepala Dinas yang bidangi ketenagakerjaan dari Kalimantan Tengah, dari Kalimantan Timur, dari Kalimantan Utara. Masuk hilang, Mas. Hilang apa Bu? Ini mantan hilang juga. Saya tiba-tiba hilang. Enggak hilang mestinya enggak hilang. Mohon maaf ada gangguan di sini. Yang kami hormati Kepala Dinas Kalimantan semua ya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, NTT, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk bisa mendengarkan sosialisasi kami terkait dengan lebih tepat ke pembekalan kami terkait dengan pelaksanaan Olimpiade upah berbasis produktivitas. Ibu memang tahun ini adalah tahun kedua pelaksanaan OPBB atau Olimpiade upah berbasis produktivitas. Tahun kemarin agak berbeda dengan tahun ini. Kalau tahun kemarin Bu Menteri mengundang kepada seluruh gubernur untuk bisa menunjuk wakilnya di wilayah seluruh Indonesia, tepat seluruh Indonesia, untuk mewakilkan 3 dari masing-masing skala usaha, jadi 3 orang dari mikro kecil, menengah dan atas, tapi hanya mewakilkan. Tapi kali ini memang lebih tepat ke seleksi, meskipun agak terlambat, tapi semoga pelaksanaan ini bisa dilaksanakan tepat waktu, yaitu akhir November. Tentu dalam Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan ini, maka perusahaan dari sisi perusahaan kecil, menengah, dan besar sebaiknya mengikuti perlombaan atau olimpiade ini. Ibu yang kami hormati, terkait dengan pelaksanaan ini adalah bahwa dalam hubungan industrial, upah merupakan salah satu hal yang penting dari sisi pekerja, baik pekerja di perusahaan kecil, menengah, dan besar. Nah, terkait dengan pengupahan berbasis produktivitas ini, tentu kita akan bicara produktivitas, di mana produktivitas pekerja buruh merupakan kunci utama daya saing pada level mikro perusahaan maupun sampai makro pada level negara. Akumulasi dari produktivitas seluruh perusahaan yang ada di suatu wilayah atau negara akan menentukan mampu atau tidaknya wilayah negara tersebut bersaing dengan wilayah negara lain. Itu terkait dengan produktivitasnya, produktivitas pekerja dan buruh. Sedangkan produktivitas pengupahan berbasis produktivitas akan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan buruh itu sendiri dan daya saing perusahaan tentunya. Pengupahan berbasis produktivitas ini dimaksudkan untuk mendorong penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas yang akan memberikan rasa adil bagi kedua belah pihak pekerja dan pihak pengusaha. Baik Ibu yang kami hormati, bahwa Olimpiade pengupahan berbasis produktivitas atau OPBB ini dilatar belakangi oleh 9 lompatan kementerian ketenagakerjaan, di mana salah satu agendanya adalah melakukan reformasi sistem pengupahan yang berupa
penerapan upah berbasis produktivitas. Hal ini juga disebutkan dalam Ransra kita. OPPP dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berbasis produktivitas yang adil dalam rangka menciptakan daya saing perekonomian. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui penerapan struktur dan skala upah yang dikaitkan dengan sistem manajemen kinerja dan instrumen pengupahan berbasis produktivitas lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam implementasinya, struktur dan skala upah harus dipadukan dengan penerapan sistem manajemen kinerja yang menjadi satu kesatuan dalam proses manajemen pengupahan. Seseorang akan dinilai prestasi kerjanya sehingga kenaikan upahnya sejalan dengan kenaikan prestasinya. Pergerakan peninjauan upah masing-masing pekerja buruh berada pada golongan upahnya. Hal ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan pengupahan berbasis produktivitas. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan diselenggarakannya Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas yaitu salah satunya membangun kesadaran dan kepedulian dunia usaha untuk menerapkan sistem pengupahan yang adil guna mendorong daya saing perekonomian melalui penerapan upah, struktur dan skala upah yang dikaitkan dengan sistem manajemen kinerja dan instrumen pengupahan berbasis produktivitas lainnya. Tujuan yang kedua adalah mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja buruh dengan tetap mempertahankan daya saing perusahaan. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas pada level perusahaan sebagai referensi bagi perusahaan-perusahaan lain. Instrumen pengupahan penting lainnya untuk mendorong peningkatan produktivitas di perusahaan antara lain tunjangan prestasi, komisi, bonus, dan insentif. Instrumen tersebut ditetapkan sesuai dengan kebijakan perusahaan yang diatur di dalam PK Perjanjian Kerja atau di dalam PP atau di dalam PKP. Bapak Ibu, dalam upaya memberikan penghargaan kepada pekerja yang telah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas dan membangun kesadaran sosial sesuai untuk menerapkan pengupahan yang adil dan berdaya saing pada tahun 2022 telah diselenggarakan penganugerahan Olimpiade Upah Berbasis Produktivitas atau OPPP yang dilaksanakan untuk 3 kategori perusahaan, yaitu usaha kecil, menengah, dan besar. Pada penyelenggaraan perdana tersebut, relatif tinggi antusiasnya dari perusahaan ditandai dengan cukup banyak perusahaan yang ikut berpartisipasi. Dalam kesempatan tersebut telah diberikan penghargaan sebagai teladan, yaitu kita ada 9 penghargaan perusahaan yang telah menerapkan usulnya dengan baik sesuai dengan sistem pengupahan berbasis produktivitas. Semoga pada tahun ini juga tidak lebih banyak lagi harapannya yang lebih baik mengikuti. Tahun kemarin ada sekitar memang tidak semua provinsi sih, tahun kemarin baru diikuti 102 perusahaan dari beberapa provinsi, namun tidak semua provinsi. 18 provinsi tahun kemarin. Harapannya tahun ini lebih besar lagi atau seluruh perusahaan akan bisa mengikuti dan mengirimkan wakilnya masing-masing, tapi melalui seleksi. Melalui seleksi yang akan bagaimana cara menyeleksinya nanti Pak Mahmud akan menyampaikan secara detail rinci bagaimana menghitung atau menyeleksi, memberikan nilai kepada perusahaan-perusahaan yang telah mendaftar tersebut. Harapannya pada tahun 2023 ini pelaksanaan PPP diperlukan peran aktif pemerintah daerah provinsi untuk menyeleksi perusahaan yang nanti akan menjadi teladan satu di wilayahnya. Untuk itu
diperlukan petunjuk teknis melaksanakan OPBP melalui pendalaman teknis pelaksanaan dan penilaian Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas. Oleh karena itu, kami harapkan Bapak Ibu dan peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Saya yakin dan percaya para peserta yang telah mengikuti ini dapat menyerap pelaksanaan, menyerap informasi ini untuk melaksanakan OPBP di wilayah masing-masing. Bapak Ibu, sebagai tambahan, kami telah menyediakan dana dekon untuk 34 provinsi, sehingga dana dekon tersebut bisa digunakan untuk menyeleksi, untuk kegiatan penyeleksian. Harapan kami setelah hari ini, Bapak Ibu sudah membuka keran untuk pendaftaran kepada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Bapak Ibu, dan harapan kami pada minggu ketiga nama perusahaan yang akan dikirimkan untuk juara, untuk teladan 1 perusahaan kecil, teladan 1 untuk perusahaan menengah, dan teladan 1 untuk perusahaan besar sudah bisa dikirimkan ke pusat, meskipun berupa dokumen-dokumennya. Harapan kami dari 34 provinsi seluruhnya mengirimkan 3 wakilnya dari dari usaha bidang usahanya, dari skala usahanya, kecil, menengah, besar, semua ada, sehingga akan kami peroleh sekitar 34 kali 3. Harapan kami 34 kali 3 ada 102 perusahaan. Dan dalam waktu 1 atau 2 minggu kami akan mendatangi perusahaan-perusahaan yang masuk dalam penyeleksian, sekitar dari 102 yang masuk. Harapannya kami peras menjadi 20 perusahaan, sehingga 20 perusahaan tersebut yang berasal dari seluruh Indonesia akan kami datengin untuk kelengkapan dokumennya. Dan itu bulan November minggu 1 atau minggu kedua, sehingga pada saat penganugerahan nanti kira-kira November minggu ketiga, 4 atau awal Desember akan dilaksanakan serentak di kementerian, yaitu ada Olimpiade, penganugerahan Olimpiade pengupahan berbasis produktivitas, ada bareng penganugerahan lainnya, sehingga akan dilakukan bersama-sama. Namun demikian Bapak Ibu, setelah 20 ringkasan atau perasan dari perusahaan yang masuk, sekitar 20 perusahaan akan kami tentukan lagi, akan kami seleksi pada H-1 Olimpiade, penganugerahan Olimpiade, dan nanti akan kami kami pilih menjadi 9 perusahaan, di mana juara atau teladan 1, 2 untuk perusahaan kecil, teladan 1, 2, 3 untuk perusahaan menengah, dan 1, 2, 3 untuk perusahaan besar. Dan demikian Bapak Ibu, kami harapkan setelah kami melaksanakan sosialisasi ini, pembekal ini, diharapkan Bapak Ibu di wilayah Indonesia bagian tengah bisa segera memulai mengadakan seleksi. Tentu langkah pertama adalah melaksanakan pengumuman atau melaksanakan arahan-arahannya. Nanti seperti apa langkah-langkah yang akan Bapak Ibu lakukan, akan disampaikan oleh narasumber kami yang akan bicara panjang lebar, termasuk juga tanya jawab apabila ada diperlukan. Semoga hari ini kelar pembekalannya, sehingga Bapak Ibu tanpa repot-repot bisa dimulai besok, bisa mulai melakukan pendaftaran, sekaligus bisa menyeleksi perusahaan-perusahaan yang sudah masuk. Demikian Bapak Ibu, kami akhiri sambutan ini. Semoga bisa Bapak Ibu ikutin pembekalan hari ini sampai selesai. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, tadi sudah menyampaikan sambutan pembukaan pada kegiatan kita pada hari ini. Kami tambahkan juga Bu Direktur,
izin apabila memang ini sudah selesai, memang dari tadi Bu Direktur sampaikan bahwa penganugerahan ini bukan lagi Bu Menteri yang akan memberikan, namun Bapak Ibu sekalian ini akan dinaikkan lagi levelnya oleh pemberian penganugerahan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi bersama-sama untuk juara satu masing-masing 1, 2, dan 3. Itu tambahan dari kami. Selanjutnya kami persilahkan ke Pak Mahmud Samsuri, narasumber kita pada pagi hari ini untuk menyampaikan materi terkait dengan bagaimana penilaian OPBP ya. Jadi Bapak Ibu sekalian Ya, yang sama. itu sudah diusulkan, dan pada kesempatan hari ini kita lebih detail lagi seperti apa seleksinya. Nah, untuk itu kami persilahkan kepada Pak Mahmud untuk menyampaikan sosialisasi pedoman dimaksud. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi dan Bu Dinar atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agendanya adalah sosialisasi pelaksanaan pedoman pelaksanaan OPBP atau Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas yang akan dilakukan sebentar lagi. Jadi sasaran kita hari ini adalah Bapak dan Ibu nanti akan memahami bagaimana sih OPBP itu akan dilaksanakan, kemudian syarat kepesertaannya seperti apa. Tolong di mute Mas, suara saya yang dari itu. Baik. Jadi saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana sih mekanisme OPBP, kemudian syarat kepesertaannya seperti apa, proses seleksinya seperti apa, dan juga kriteria penilaian untuk memilih peserta teladan OPBP. Nah, ruang lingkup yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu pada pagi hari ini antara lain mencakup tentang gambaran umum tentang OPBP, kemudian bagaimana mekanisme penyelenggaraan OPBP, dan juga kategori pemilihan teladan yang disampaikan oleh Bu Dinar tadi, nanti akan saya ulang sedikit. Kemudian apa sih persyaratan OPBP bagi peserta, dan juga proses seleksi untuk penentuan teladan OPBP, dan kriteria atau parameter penilaian dan sistem scoringnya akan seperti apa, dan panduan penilaian untuk setiap parameter nanti akan kita coba pahami bersama-sama. Kalau Bapak dan Ibu belum bisa menangkap full pada sesi hari ini, jangan khawatir. Sesi kita hari ini direkam, nanti akan dipublish di channel YouTube-nya Kementerian. Barangkali Bapak dan Ibu ingin mengakses kembali, dan nanti akan juga ada kesempatan untuk melakukan tanya jawab terkait dengan bagaimana mekanisme penilaiannya. Ini yang penting. Karena bagian pentingnya nanti adalah salah satunya proses penilaian yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di tingkat provinsi. Jadi kalau dulu yang pada periode penyelenggaraan yang lalu, Bapak dan Ibu langsung menominasikan satu peserta. Nah, sekarang akan dibuka pesertanya secara umum, kemudian nanti Bapak dan Ibu akan melakukan proses seleksi. Jangan khawatir, nanti kita akan berikan tools untuk proses pelaksanaan penilaiannya, baik berupa Google Form maupun panduan atau kisi-kisinya, untuk mempermudah prosesnya nanti. Nah, gambaran terkait dengan OPBP, istilah ini mungkin baru kita kenal sejak tahun lalu ya, yang sudah diselenggarakan pertama kali. Ini adalah sebuah perlombaan yang diselenggarakan oleh Kemnaker dan diikuti oleh perusahaan dalam rangka menemukan teladan praktek terbaik berkaitan dengan penerapan struktur skala upah, sistem manajemen kinerja, atau instrumen lainnya dalam mewujudkan pengupahan berbasis produktivitas. Lebih detail nanti juga ada di dalam dokumen panduan yang akan dikeluarkan dalam bentuk Capman ya, dalam bentuk Capman nantinya. Kenapa kita menyelenggarakan OPBP? Tadi Bu Dina sudah menyampaikan bahwa
pemerintah ingin mewujudkan pengupahan berbasis produktivitas yang adil dan meningkatkan daya saing perekonomian melalui penerapan struktur skala upah maupun sistem manajemen kinerja dan instrumen pengupahan berbasis produktivitas lainnya. Kita tahu bahwa hampir setiap tahun rutinitas antara pekerja dengan pemerintah dan juga pihak terkait selalu ricuh terkait dengan penetapan upah minimum. Kita dengan OPBP ini, dengan menggalakkan pelaksanaan OPBP, kita harapkan kita menemukan teladan yang terbaik. Perusahaan-perusahaan didorong untuk menerapkan struktur skala upah dan sistem manajemen kinerja yang memungkinkan pekerja atau buruh itu mendapatkan pendapatan selain hanya gajinya saja. Jadi itulah yang kira-kira diinginkan oleh pemerintah yang ingin diwujudkan. Nah, kenapa kita laksanakan OPBP? Yang pertama adalah membangun kesadaran dan kepedulian dunia usaha bahwa hal yang penting harus kita upayakan adalah bagaimana kita bisa memberikan reward yang layak melalui skema-skema insentif atau rangka peningkatan produktivitas. Dan mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja atau buruh. Dengan semakin banyak perusahaan menerapkan SUSU dan juga mekanisme sistem manajemen kinerja yang baik, diharapkan kesejahteraan pekerja dan buruh juga akan meningkat. Kemudian juga pemerintah ingin memberikan penghargaan bagi perusahaan yang sudah menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas. Mereka diharapkan menjadi teladan praktek terbaik atau role model dalam penerapan pengupahan berbasis produktivitas. Nah, bagaimana mekanisme penyelenggaraan OPBP? Itu ada 3 tahapan. Pertama, tahapan sosialisasi, kemudian proses seleksi, dan pemberian atau penganugerahan teladan sebagai perusahaan yang telah melaksanakan pengupahan berbasis produktivitas. Nah, 3 tahapan utama ini kita bisa breakdown menjadi masing-masing seperti ini. Jadi diawali dengan sosialisasi pusat. Ini adalah proses mensosialisasikan bagaimana mekanisme pelaksanaan OPBP dari tingkat pusat ke tingkat provinsi. Sebagaimana yang kita lakukan hari ini adalah merupakan tahapan pertama dari proses sosialisasi OPBP. Harapannya adalah apabila Bapak dan Ibu Kepala Dinas di tingkat provinsi sudah memahami, maka prosesnya diharapkan akan lebih objektif, kemudian juga transparan, sehingga benar-benar Bapak dan Ibu telah menghasilkan calon teladan OPBP yang bisa dibawa ke tingkat pusat. Dan kalau misalnya nanti di pusat ternyata berhasil, tentu ini menjadi kebanggaan dari daerah masing-masing sebagai wakil dari daerahnya. Sosialisasi pusat dilakukan di beberapa tahap hari ini dan besok, dan kita lakukan proses rekaman juga. Barangkali Bapak dan Ibu ingin melihat di platform seperti YouTube-nya kementerian, barangkali nanti ada yang terlewat atau tidak sempat menyimak dengan baik. Yang kedua adalah sosialisasi di tingkat provinsi. Ini adalah sosialisasi yang dilakukan oleh dinas di provinsi kepada perusahaan yang ada di wilayahnya. Jadi tentu jumlah perusahaan sangat banyak. Nah, proses sosialisasinya nanti bisa Bapak dan Ibu bisa menggunakan materi yang saya buat ini akan dikirim kepada Bapak dan Ibu untuk di-deliver kepada peserta di perusahaannya. Jadi ini juga semacam train the trainer sebenarnya. Jadi Bapak dan Ibu nanti dapat melakukan sosialisasi, apabila perlu materi, ini akan kita share PowerPoint-nya maupun PDF-nya, sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa gunakan. Itu adalah proses seleksi. Nah, proses seleksi itu ada 2 tahap, dimulai dari tahapan seleksi tingkat provinsi, di mana pelaksananya adalah panitia di tingkat provinsi. Ya. Mekanismenya adalah nanti akan panitia pusat akan memberikan template Google Form yang Bapak dan Ibu bisa kelola untuk menerima pendaftaran dari peserta di wilayahnya masing-masing. Dan dari Google Form itu nanti kita lakukan verifikasi dokumen-dokumennya, karena
peserta nanti harus menjawab beberapa pertanyaan dan juga melampirkan dokumen-dokumen pendukung. Jadi prosesnya, Bapak dan Ibu dalam proses seleksi tingkat provinsi nanti adalah mereview jawaban mereka, skor-skor mereka, kemudian dokumen-dokumen pendukung yang mereka sudah upload untuk memastikan bahwa dokumen tersebut relevan dengan pertanyaan yang sudah diajukan, dan harapannya adalah Bapak dan Ibu nanti bisa memilih dengan akurat calon teladan OPPP di tingkat provinsinya. Jadi ini tahapan yang beratnya sepertinya di tingkat provinsi karena pesertanya cukup banyak. Kebayang kalau di daerahnya ada 2.000 perusahaan dan yang ikut katakanlah separuh, bisa jadi 500. Kalau yang ikut sepertiga, sekitar 300 perusahaan Bapak dan Ibu harus untuk mendapatkan kategori. Nah, tahapan provinsi ini dilakukan full dalam kendali Bapak dan Ibu di dinas provinsi masing-masing, baru nanti pemenangnya atau calon nominasinya akan dikirim ke pusat. Nanti setelah detail saya akan sampaikan proses detailnya di tingkat pusat seperti apa. Nah, di tingkat pusat, proses ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan melibatkan beberapa stakeholders, baik praktisi MSDM yang ada di pusat untuk melakukan proses seleksi. Prosesnya seperti apa nanti secara detail saya akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu pada slide saya yang berikutnya. Nah, dari proses seleksi di pusat nanti akan didapatkan masing-masing 3 calon untuk tiap kategori. Jadi kategori perusahaan skala kecil ada 3 calon, kemudian menengah dan besar masing-masing 3 calon. Dari situ mereka akan diundang untuk presentasi di tingkat pusat untuk menentukan pemenang 1, 2, 3. Apabila sudah didapatkan pemenang, prosesnya adalah penganugerahan OPPP yang dilakukan di tingkat pusat dan nanti akan didampingi oleh pejabat dinas di daerah untuk diundang ke Jakarta yang akan dilakukan bersama-sama dengan pemberian award untuk kategori yang lainnya seperti bipartit maupun yang lainnya atau K3 mungkin akan bisa digabungkan. Kepanitiaannya di tingkat pusat terdiri dari tim penyelenggara yang nanti adalah tim dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian ada tim verifikasi, ini verifikasi dokumen-dokumen dan data-data yang sudah masuk, kemudian ada tim juri, diketuai oleh Dirjen Bina Jamsostek. Sedangkan panitia daerah, ketua pelaksana tim peleksi itu dari wilayah, dari dinas terkait, anggota tim seleksi, dan juga tim juri. Nah, kalau Bapak dan Ibu nanti proses penyeleksiannya bisa melibatkan praktisi HR di daerahnya, ini akan mempermudah, karena untuk mencari buktinya akan jauh lebih mudah. Ketuanya adalah Kadisnaker Provinsi, nanti untuk tim di provinsi. Nah, kategori perlombaannya ada 3, mulai dari skala usaha kecil. Ini kategorinya nanti sebagaimana dalam panduan itu adalah perusahaan yang memiliki modal usaha antara 1 sampai dengan 5 miliar dan hasil penjualannya antara 2 sampai dengan 15 miliar. Kemudian skala usaha menengah, ini adalah perusahaan yang memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar dan hasil penjualannya lebih dari 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Yang ketiga, kategori skala usaha besar, itu perusahaan yang modal usahanya 10 miliar, lebih dari 10 miliar, dan hasil penjualannya lebih dari 50 miliar. Dari masing-masing kategori ini akan diperoleh teladan untuk kategori skala usaha kecil, masing-masing teladan 1, 2, dan 3. Kemudian skala usaha menengah, nanti ada teladan 1, 2, dan 3. Dan skala besar teladan 1, 2, dan 3. Jadi Bapak dan Ibu dari provinsi nanti akan mengirimkan masing-masing 1 nominasi untuk masing-masing kategori. Jadi kategori usaha kecil 1, kemudian menengah 1, dan kategori usaha besar 1. Itu yang akan dikirim ke pusat.
dan baru nanti akan diadu di tingkat pusat dengan melibatkan tim seleksi di panitia pusat. Apa saja kira-kira persyaratan yang diberlakukan untuk mengikuti OPBP ini? Pertama, dari persyaratan sebagai peserta, pesertanya adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan beroperasi di wilayah Indonesia dan sudah menerapkan struktur skala upah. Ini adalah wajib. Pengecualiannya adalah perusahaan yang tahun lalu sudah mendapatkan predikat teladan 1, 2, dan 3 dari daerah, tidak diperkenankan untuk ikut pada periode ini. Ini syarat pesertanya. Yang kedua, syarat administrasi. Setiap peserta yang ikut atau perusahaan yang mengikuti OPBP harus sudah mempunyai WLKP online. Kemudian juga NPWP perusahaan dan nomor induk berusaha atau NIB, dan sudah menerapkan struktur skala upah dan memiliki bukti kepesertaan BPJS Tenagakerjaan, dan harus menyampaikan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen yang dikirimkan. Yang ketiga, syarat teknisnya, untuk skala usaha kecil, syaratnya adalah telah mengimplementasikan upah berbasis kesepakatan dan juga melengkapi semua dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai bukti. Kemudian untuk skala menengah, salah satu syarat teknisnya adalah telah menerapkan upah minimum dan juga melampirkan kelengkapan-kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan jawaban yang sudah diberikan terhadap pernyataan dari panitia nanti. Kemudian untuk skala besar, sama, telah menerapkan upah minimum dan melampirkan kelengkapan-kelengkapan dokumen yang diminta. Bagaimana proses seleksi di tingkat provinsi itu dilakukan, Bapak dan Ibu? Jadi ini adalah nanti proses yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu sebagai kepala dinas dan beserta timnya. Pertama, perusahaan akan mendaftarkan diri dengan cara mengisi Google Form yang disiapkan. Nanti panitia pusat akan mengirimkan template Google Form, dan Bapak dan Ibu di daerah nanti akan mengelola akunnya sendiri dalam rangka menerima proses pendaftaran dan juga kelengkapan-kelengkapan dokumen peserta. Jadi ini tidak dilakukan secara manual, Bapak dan Ibu, tidak ada dokumen paperwork yang akan dikirimkan, tetapi akan menggunakan Google Form yang nanti Bapak dan Ibu bisa verifikasi dokumen-dokumennya, bisa dibuka, kemudian jawaban-jawabannya juga bisa diperiksa dan dibandingkan dengan yang lain. Jadi peserta nanti akan menjawab pertanyaan yang ada di Google Form, yaitu pertanyaan survei, misalnya apakah perusahaan Anda sudah menerapkan struktur skala upah? Kalau jawabannya iya, mereka harus melampirkan buktinya mana. Dalam hal mereka tidak bisa membuktikan dengan dokumen karena ada keterbatasan terkait dengan kerahasiaan dokumen, mereka boleh saja menyerahkan dokumen yang beberapa bagiannya di-blur atau ditutup. Nah, untuk verifikasinya, kalau nanti mereka masuk nominasi di tingkat provinsi, baru Bapak dan Ibu bisa mengundang dan bisa memerintah mereka untuk menunjukkan dokumen aslinya. Jadi mereka menjawab pertanyaan, kemudian melampirkan dokumen-dokumen pendukung. Nah, berikutnya, proses yang kedua adalah penerapan teladan di tingkat provinsi. Apa saja yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di tingkat provinsi? Salah satunya adalah memverifikasi persyaratan administrasi dan teknis yang diminta. Jadi nanti mereka harus melampirkan dokumen-dokumen itu, dimasukkan dalam folder, dan dilampirkan di Google Drive, di Google Form. Kemudian bila diperlukan, Bapak dan Ibu dapat melakukan observasi lapangan, melakukan kunjungan kepada calon yang Bapak Ibu duga akan menjadi nominasi untuk calon teladan. Bapak dan Ibu, kalau dimungkinkan bisa datangin perusahaannya dan melakukan diskusi untuk verifikasi dokumennya. Kemudian penilaian oleh tim teknis provinsi. Nah, komposisi tim teknis provinsi nanti ini menjadi wilayah kewenangannya provinsi, silakan dibentuk timnya sendiri, dan nanti dengan tugas pokok melakukan proses, menerima proses pendaftaran dan juga melakukan proses seleksi. Kemudian penyampaian hasil seleksi provinsi ke Dinas
Ketenagakerjaan, dilanjutkan dengan penerbitan SK oleh gubernur untuk teladan 1 tingkat provinsi. Jadi teladan 1 untuk masing-masing kategori, nanti mereka akan mendapatkan SK dari gubernur, bahwa membuktikan bahwa mereka adalah sudah meraih teladan 1 di tingkat provinsi. Selanjutnya adalah penyerahan berkas ke pusat. Seperti apa yang dilakukan? Kepala dinas nanti akan menginformasikan teladan 1 ke pusat dengan melampirkan SK yang sudah diterbitkan oleh gubernur, dan perusahaan yang bersangkutan nanti akan melakukan registrasi ulang di pusat dengan melengkapi dokumen kembali ke Google Form yang dikirimkan oleh pusat, Kementerian Tenagakerjaan. Nah, selanjutnya tim pusat akan melakukan proses seleksi sebagaimana alur seperti ini. Jadi pertama, teladan 1 provinsi harus mendaftar ulang secara online dengan mengisi Google Form dan melengkapi kelengkapan dokumen yang diminta. Sebenarnya dokumen yang dikirimkan adalah dokumen yang mungkin sama dengan yang sudah diupload di tingkat provinsi, namun di sini dimungkinkan juga apabila peserta itu memiliki dokumen tambahan yang perlu diupload. Jadi ini kesempatan koreksinya adalah pada saat upload dokumen ulang untuk lomba di tingkat pusat. Dokumennya bisa dilengkapi lagi. Yang kedua adalah verifikasi oleh tim seleksi pusat terhadap data teladan provinsi. Jadi pusat nanti akan menerima kurang lebih ada 102 ya. Karena jumlah provinsi dikalikan dengan masing-masing 3. Ya. Jadi data-data itu nanti akan diverifikasi oleh pusat, tentu ini prosesnya menjadi lebih ketat lagi karena ini udah yang terbaik, kita memilih yang terbaik di antara yang terbaik di tingkat provinsi. Oleh karena itu, mohon Bapak dan Ibu di tingkat provinsi memastikan bahwa jagoannya nanti bisa menang di tingkat pusat dengan memverifikasi kelengkapan dokumennya secara akurat. Harapannya adalah hasil seleksi yang Bapak dan Ibu lakukan benar-benar akan mencerminkan teladan yang terbaik di tingkat pusat dari peserta di daerah yang Bapak dan Ibu ampu. Yang ketiga adalah penetapan nominasi untuk tingkat pusat. Jadi nominasi ini akan dipilih sekitar masing-masing 3 dari kategori. Kemudian dari 9, dari 3 kali 3, ada 3 untuk skala usaha kecil, 3 untuk skala usaha menengah, dan 3 untuk skala besar. Nanti akan dilakukan kunjungan oleh tim pusat ke perusahaan masing-masing. Lokasinya kita kunjungin, bisa seluruh Indonesia kita kunjungin. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi. Karena ada dokumen-dokumen yang mungkin tidak lengkap atau masih dirahasiakan, sehingga kita harus melihat sendiri dokumennya ada. Dan diskusi dengan manajemen yang ada di lapangan. Kemudian penetapan calon teladan 1, 2, dan 3 untuk tiap kategori. Jadi kita baru menentukan siapa ini kira-kira yang masuk nominasi. Jadi teladan 1, 2, dan 3. Baru tim pusat nanti akan mengundang mereka untuk hadir ke Jakarta melakukan presentasi di tingkat pusat. Jadi perwakilan yang masuk ke nominasi untuk tingkat pusat akan diundang nanti beserta pejabat daerahnya untuk mendampingi proses presentasi mempertanggungjawabkan dokumen-dokumen yang sudah dia lampirkan. Berikutnya adalah ini presentasi dilakukan dalam 1 hari. Nanti peserta ada 9 peserta itu akan diundang di satu tempat. Mereka secara bergantian melakukan presentasi di depan dewan juri. Nah, setelah presentasi dilakukan semua, maka dewan juri akan melakukan sidang pleno untuk menetapkan siapa teladan 1, 2, dan 3 untuk tiap-tiap kategori. Baru datanya akan disampaikan ke pemerintah untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian penganugerahan nanti akan menyusul setelah ditentukan tanggal dan waktu dan tempatnya, mungkin bersamaan dengan penganugerahan yang lainnya, seperti Bipartit Award atau sejenisnya. Itu kira-kira gambaran prosesnya. Bapak dan Ibu, nanti kalau ada pertanyaan, saya akan memberikan kesempatan juga untuk bertanya.
Nah, kriteria penilaiannya ada dua yang besar, secara garis besar ada dua. Satu, terkait dengan adanya aturan atau kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan itu terkait dengan struktur skala upah, dan kebijakan terkait dengan pengupahan berbasis produktivitas, atau skema bonus, insentif, dan lain-lainnya. Jadi yang pertama, apakah mereka itu punya kebijakannya? Yang kedua, bagaimana kebijakan itu diterapkan? Yaitu apakah struktur skala upah itu penyusunannya sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, ya. Apakah struktur skala upah yang dibangun itu cukup kompetitif secara internal maupun eksternal. Ya. Berikutnya terkait dengan penerapan aturan kebijakan adalah apakah semua upah pekerja itu sudah sesuai dengan struktur skala upah yang dimiliki dan direview secara berkala. Maka nanti kalau peserta menjawab ya, tentu mereka harus menunjukkan buktinya. Buktinya apa? Nanti saya akan tayangkan setelah slide ini. Yang kelima adalah dalam konteks penerapan, apakah perusahaan itu menetapkan target pekerjaan dan target pekerjaan itu dijadikan acuan untuk penilaian kinerja, dan selanjutnya hasil penilaian kerja itu digunakan untuk acuan penyesuaian upah. Nah, itu yang akan kita gali nanti. Yang keenam, apakah pengupahan berbasis produktivitas itu diterapkan secara nyata, artinya ada buktinya, dan ditinjau secara berkala. Selanjutnya, dari proses penerapan SUSU dan pengupahan berbasis produktivitas, kita akan melihat juga apakah tingkat kepuasan pekerja juga diukur. Ini poin nomor 7. Nanti perusahaan harus membuktikan bahwa mereka melakukan employee satisfaction survey atau survei kepuasan pekerja, dan mereka melihat apakah penerapan SUSU dan juga penerapan PBP-nya itu berdampak pada kepuasan kerja mereka. Yang kedelapan, dari praktek-praktek tadi, penerapan SUSU, penerapan pengupahan berbasis produktivitas, apakah ini juga berdampak pada dicapainya hubungan industrial yang harmonis? Maka di sini nanti perusahaan harus memberikan bukti-bukti yang menunjukkan itu. Maaf. Kesembilan, apakah pengukuran peningkatan produktivitas itu dilakukan oleh perusahaan? Artinya dengan menerapkan struktur skala upah dan PBP, memang produktivitas perusahaan itu benar-benar meningkat, ada datanya, gitu. Itu nanti proses yang akan diverifikasi. Jadi itulah kira-kira kriteria penilaiannya. Sistem scoringnya bagaimana, Bapak dan Ibu? Dapat saya gambarkan seperti ini. Untuk parameter kebijakan SUSU tertulis dan dikomunikasikan kepada pekerja buruh, skornya adalah untuk skala usaha kecil, maksimum skornya 60. Kalau skala usaha menengah dan besar, maksimum skornya 75. Bagaimana breakdown untuk penilaiannya? Slide berikutnya nanti akan menjelaskan skor-skornya. Yang kedua, kebijakan pengupahan berbasis produktivitas atau PBP itu dilakukan secara tertulis atau ada dokumen tertulis, dan SUSU-nya disusun sesuai dengan tugas dan tanggung jawab setiap jabatan. Ini khusus untuk skala usaha kecil. Ini yang poin ketiga, ini udah masuk ya. Yang kedua, kebijakan pengupahan berbasis produktivitas itu ada kebijakan tertulisnya. Skornya maksimumnya adalah 75. Nah, poin ketiga, untuk skala usaha kecil, parameter yang digunakan adalah apakah SUSU itu disusun sesuai dengan tugas dan tanggung jawab setiap jabatan. Skor maksimumnya 75. Tapi untuk skala usaha menengah dan besar, itu poin ketiga adalah apakah SUSU-nya memperhatikan daya saing internal atau eksternal juga. Skor maksimumnya 150. Poin keempat, parameternya adalah apakah upah pekerja itu sudah sesuai dengan SUSU dan ditinjau secara berkala. Skor maksimum 100 masing-masing untuk skala kecil maupun menengah dan besar. Poin kelima, penetapan target dan penilaian berkala dilakukan untuk penyesuaian upah. Jadi perusahaan menetapkan target-target kinerja untuk masing-masing karyawan dan dinilai di akhir tahun, dan hasil penilaiannya itu digunakan untuk bahan acuan untuk penyesuaian upah mereka. Untuk skala kecil, skor maksimumnya 125, menengah dan besar 140. Poin keenam,
parameternya adalah apakah pengupahan berbasis produktivitas sudah diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala. Untuk skala kecil skor maksimum 100 dan skala usaha menengah dan besar skor maksimumnya 110. Poin ketujuh, tingkat kepuasan pekerja diukur secara berkala. Beberapa perusahaan mereka melakukan pengukuran bisa setahun sekali atau 2 tahun sekali atau mungkin 3 tahun sekali untuk mengukur apakah kepuasan pekerja mereka meningkat atau tidak atau ada problem apa. Kalau ada bukti bahwa mereka mengukur tingkat kepuasan pekerja, maka skor maksimumnya adalah 75 untuk skala kecil, 125 untuk skala menengah dan besar. Poin 8 adalah parameter apakah hubungan industrial di perusahaan tersebut harmonis. Itu skornya maksimum untuk skala kecil 40 dan skala menengah dan besar 125. Dan poin ke-9, apakah pengukuran produktivitas perusahaan dan pemanfaatannya terhadap pengupahan itu benar-benar dilakukan. Artinya produktivitasnya meningkat dan ada bukti bahwa itu meningkat juga kesejahteraan pekerja atau buruh. Skor maksimum masing-masing 100. Jadi total untuk skala kecil skor maksimumnya adalah 750 dan skala menengah dan besar 1000 maksimumnya. Nah, model-model penerapan pengupahan berbasis produktivitas antara lain adalah yang mungkin diterapkan oleh perusahaan salah satu atau beberapa di antara 10 model ini. Bisa berupa penerapan insentif yang berbasis pada margin penjualan. Jadi bentuknya adalah bisa insentif atau komisi dan ini bentuknya adalah persentase tertentu terhadap target penjualan. Kelebihan atas itu atau capaian atas hasil penjualan itu bisa diberikan dalam bentuk insentif. Apakah perusahaan itu menerapkan hal seperti ini? Nanti tugas kita adalah mencari. Model yang kedua adalah penghematan bahan dan jasa. Jadi kalau perusahaan itu mampu melakukan penghematan atas bahan dan juga jasa-jasa yang terkait dengan proses produksinya, maka penghematan itu akan berdampak juga pada insentif bagi pekerja atau buruh dari hasil penghematan itu. Yang ketiga terkait dengan penciptaan nilai tambah. Jadi dari nilai tambah yang dihasilkan itu dapat juga diberikan kepada pekerja atau buruh sebagai bentuk apresiasi atas nilai tambah yang diciptakan. Yang keempat adalah total faktor produktivitas. Jadi bentuknya bisa berupa kenaikan gaji atau upah pokok dan atau tunjangan prestasi. Jadi ini adalah susu plus sistem manajemen kinerja. Jadi intinya adalah berupa upah pokok dan tunjangan prestasi. Model yang kelima yang mungkin akan kita bisa temukan diterapkan di perusahaan adalah efisiensi proses produksi. Jadi semakin efisien, maka biaya semakin hemat, ada banyak penghematan, ini dapat diberikan insentif kepada pekerja atau buruh sebagai bentuk apresiasinya. Jadi ini berupa bisa persentase tertentu terhadap nilai penghematan yang dicapai. Model yang keenam adalah penghematan waktu misalnya. Kalau di perusahaan itu ordernya dengan deadline yang sangat ketat dan proses ordernya dilakukan dengan cepat, atas penghematan itu dapat juga perusahaan memberikan insentif. Apakah kita menemukan hal semacam ini di perusahaan? Yang ketujuh adalah perolehan laba perusahaan yang umum biasanya dalam bentuk bonus. Ini yang dikaitkan dengan sistem manajemen kinerja untuk membedakan bahwa karyawan yang produktif, karyawan yang bagus kinerjanya harusnya berhak untuk mendapatkan bonus lebih tinggi daripada mereka yang kinerjanya biasa-biasa saja. Maka bentuknya ini adalah dari hasil sistem manajemen kinerja yang baik, biasanya berupa pengalian atas upah pokok, bisa 1 bulan gaji, 2 bulan gaji dalam setahun, atau berupa tunjangan prestasi. Apakah kita nanti menemukan seperti ini ada di perusahaan? 8, model pengupahan penerapan PBP yang mungkin dilakukan di perusahaan adalah perolehan prestasi atau peningkatan prestasi atau kompetensi pekerja. Jadi pada saat karyawan menunjukkan prestasi atau kompetensi kerja mereka meningkat, ada beberapa perusahaan yang mengapresiasinya dengan berupa kenaikan gaji atau penyesuaian gaji atau dalam bentuk tunjangan prestasi.
Yang kesembilan, model yang mungkin diterapkan di perusahaan adalah penyesuaian upah variabel dikaitkan dengan pertumbuhan produktivitas. Jadi semakin produktivitasnya tumbuh, maka perusahaan akan memiliki laba yang lebih bagus atau kinerja yang bagus secara keuangan, maka perusahaan dapat juga memberikan insentif atau tunjangan kinerja kepada pekerja atau buruh. Kesepuluh, model yang mungkin diterapkan di perusahaan adalah apresiasi atas temuan atau ide-ide inovasi. Jadi karyawan yang inovatif, yang memberikan rekomendasi atas temuan atau cara-cara tertentu, teknologi tertentu, atau metode tertentu yang mengakibatkan perusahaan itu lebih efektif, efisien, atau bahkan mendapatkan keuntungan finansial, maka perusahaan dapat memberikan reward. Mungkin tidak semua ini dilakukan di perusahaan, namun ada beberapa perusahaan yang menerapkan beberapa model pengupahan berbasis produktivitas yang ada di sini. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu panduan penilaian untuk skala usaha kecil. Secara detail, misalnya parameternya adalah nomor 1, perusahaan mempunyai kebijakan mengenai struktur dan skala upah dan dikomunikasikan kepada pekerja atau buruh. Skor maksimumnya 60. Nah, 60 ini kalau kita menemukan poin A, B, C, maka totalnya adalah 60. Jadi masing-masing poin A, skornya 25. Apa itu? Kalau kita menemukan, Bapak dan Ibu menemukan bahwa mereka memiliki struktur skala upah tertulis dan disahkan dengan SK, maka kita kasih mereka skor 25. Terus kalau kemudian Bapak Ibu juga menemukan bukti dalam bentuk apapun yang bisa menunjukkan bahwa setiap karyawan mengetahui golongan jabatan dan skala upahnya, baik itu berupa slip gaji yang mencantumkan golongan jabatan dan skala upahnya, atau peraturan perusahaan atau PKB yang mencantumkan secara spesifik ada struktur skala upah di sana, Bapak dan Ibu kasih tambahan skor lagi 15. Kemudian, kalau Bapak dan Ibu juga menemukan ada bukti berupa screenshot atau scan pasal atau ayat atau peraturan perusahaan, ayat yang ada dalam peraturan perusahaan atau dalam PKB, atau dokumen lainnya yang menyatakan bahwa struktur skala upah itu akan dievaluasi dalam jangka waktu tertentu, maka kita tambahkan lagi skornya 20. Kalau ketiga-tiganya ini kita temukan, maka dia dapat skor maksimum 60. Gitu. Berikutnya parameter yang kedua, yaitu apakah perusahaan mempunyai kebijakan mengenai pengupahan berbasis produktivitas. Totalnya 75, skor maksimum akan diperoleh kalau poin A, B, dan C itu kita temukan. Jadi poin A diberikan 35 kalau Bapak dan Ibu bisa menemukan ada SK atau peraturan perusahaan atau PKB atau dokumen lainnya yang disahkan yang menyatakan adanya kebijakan mengenai pengupahan yang dikaitkan dengan kinerja berbasis produktivitas. Contoh, Bapak dan Ibu mungkin bisa mendapatkan ayat atau pasal yang ada berbunyi bahwa kenaikan upah itu dikaitkan dengan produktivitas, atau ada bonus yang terkait dengan kinerja, atau ada insentif yang dikaitkan dengan kinerja, maka Bapak dan Ibu kasih dia skor 35. Poin B, skor maksimumnya 25, ini apabila Bapak dan Ibu menemukan perusahaan mempunyai dokumen penilaian kinerja untuk buruh atau pekerja, atau dokumen yang berisi tata cara pengukuran produktivitas individu, baik di unit kerja maupun di departemennya. Jadi kalau ada bukti itu, skornya 25. Kemudian selain itu Bapak dan Ibu juga menemukan ada SK atau peraturan perusahaan atau PKB atau dokumen lainnya yang disahkan yang menyatakan bahwa kebijakan mengenai pengupahan yang dikaitkan dengan produktivitas itu akan dievaluasi secara berkala. Kata kuncinya adalah dievaluasi secara berkala, maka skor 15 bisa kita berikan untuk peserta tersebut. Ketiga-tiganya ada, maka mereka akan dapat skor 75. Tapi kalau salah satu atau beberapa nggak ada, ya dia hanya dapat skor sesuai dengan yang bukti yang kita temukan saja. Berikutnya, parameter yang ketiga untuk skala kecil, penyusunan struktur skala upah telah memperhatikan tugas dan tanggung jawab setiap jabatan. Skor maksimumnya 75. Jadi, kalau Bapak dan Ibu menemukan ada dokumen atau formulir uraian jabatan, maka kita kasih dia skor 35.
Kalau Bapak dan Ibu menemukan dokumen daftar peringkat jabatan dari yang terendah atau dari yang tersulit ke yang termudah atau dari yang tertinggi ke yang terendah atau sebaliknya, maka kita berikan skor 40. Jadi basisnya Bapak dan Ibu nanti mereka harus mengupload dokumen buktinya itu melalui Google Form. Di awal sebelum diverifikasi, kalau memang ada buktinya, maka Bapak dan Ibu kasih skornya. Kalau enggak, skornya langsung kita hilangkan. Poin keempat atau parameter keempat adalah apakah upah pekerja atau buruh itu sudah berada dalam rentang susu yang mereka miliki dan ditinjau secara berkala. Skor maksimumnya 100, mereka dapat skor 60 kalau daftar upah terkecil dan terbesar untuk setiap golongan jabatan itu ada. Jadi dalam hal ini fisik susunya harus terlihat. Bagaimana kalau mereka tidak mau melampirkan? Sekarang mendaftar PP atau PKB aja, mereka tidak perlu melampirkan aslinya, tapi hanya menunjukkan. Mereka dapat saja melampirkan dokumen susu yang bagian dalamnya, bagian dokumen yang rahasianya bisa ditutup. Nah, kalau ditutup, tentu ya Bapak dan Ibu harus menghubungi atau melakukan verifikasi. Bentuknya apakah berupa struktur skala upah yang sudah benar sesuai dengan kaidah. Poin 40 diberikan untuk parameter keempat ini untuk perusahaan yang bisa menunjukkan dokumen struktur skala upah yang lama dan yang baru. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan review. Parameter kelima, penerapan target pekerjaan dan penilaian kinerja dilakukan secara berkala. Skor maksimum 125. Ini terbagi atas 40 poin kalau Bapak dan Ibu menemukan dokumen yang mencantumkan ada target kinerja, kemudian ada realisasinya dalam tahun itu, atau ada dokumen penilaian kinerja atau buruh yang menunjukkan adanya target dan realisasi dari kinerjanya dia. Bisa target penjualan, target produksi, dan lain-lainnya. Skor 35 tambahan akan diberikan apabila Bapak dan Ibu menemukan ada dokumen hasil penilaian kinerja secara periodik. Misalnya, tahun lalu, tahun sebelumnya, atau tahun sebelumnya lagi ada, maka mereka mendapatkan skor 35 sebagai tambahan skornya. Selain itu juga akan diberikan skor 50 poin jika Bapak dan Ibu menemukan di perusahaan itu ada dokumen yang membuktikan adanya kenaikan upah yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja. Jadi misalnya ada penilaian kinerja, mereka dapatkan nilai A, dan kemudian untuk nilai A itu kenaikan gajinya sebesar 8% misalnya. Mereka bisa menunjukkan adanya kaitan antara penilaian kinerja dan penyesuaian gaji baru untuk pekerja buruh, maka skor 50 itu akan kita berikan. Selanjutnya, nomor 6, parameter ke-6 untuk perusahaan kecil adalah kita melihat apakah perusahaan sudah menerapkan pengupahan berbasis produktivitas dan dievaluasi secara berkala. Skor maksimum 100 itu terdiri dari poin A, itu kalau menerapkan lebih dari 3 model dari 10 model yang saya paparkan tadi, maka kita berikan skor 50. Jadi ada 10 model pengupahan berbasis produktivitas yang saya sampaikan di slide sebelumnya tadi, dan mereka menggunakan 3 model dalam model bonus mereka, maka kita kasih skor 50. Kalau misalnya mereka menerapkan hanya 2 misalnya, kita kasih skor 40. Jadi kita berjenjang. Kalau hanya 1 model saja yang mereka terapkan, maka skornya 30. Kalau tidak ada sama sekali, 0 skornya. Kemudian selanjutnya adalah poin B, kita berikan nilai poin 10 kalau ada dokumen model yang lama dibandingkan dengan dokumen yang baru, yang menunjukkan bahwa model pengupahannya direvisi. Tapi kalau di atas saja udah nggak ada, harusnya ini juga 0, nggak mungkin ada. Tapi kalau poin A itu kita temukan, dan ada bukti bahwa setiap tahun atau secara berkala, skema bonusnya mereka direview sesuai dengan kondisi bisnis yang dihadapi, maka dapat tambahan skor 10 lagi. Poin C, kalau kita menemukan adanya dokumen berisi usulan dari pekerja buruh yang menunjukkan partisipasi buruh dalam penentuan model pengupahan berbasis produktivitas, maka kita kasih skor tambahan 20. Kemudian tambahan skor 20 lagi di poin D, itu kita berikan kalau kita menemukan adanya dokumen panduan implementasi model pengupahan berbasis
produktivitas yang digunakan di perusahaan itu. Misalnya ada SOP, ada kebijakan atau policy misalnya, secara tertulis, maka kita berikan lagi poin 20. Parameter ketujuh adalah apakah perusahaan mengukur tingkat kepuasan pekerja secara berkala. Skor maksimumnya 75, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perusahaan atau yang melibatkan konsultan atau pihak ketiga, boleh dijadikan bukti. Misalnya mereka melakukan survei kepuasan pekerja, dan ada buktinya bahwa skor kepuasan pekerja mereka seperti apa di tahun ini atau tahun sebelumnya, itu bisa diberikan skor 75. Kedelapan, untuk parameter untuk skala perusahaan kecil adalah kita melihat apakah mereka berhasil menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Skornya maksimum 40. Skor 40 diberikan kalau mereka menunjukkan keharmonisannya dengan tidak adanya perselisihan atau pemogokan selama tahun terakhir, baik yang kita review dari laporan di dinas biasanya punya pemogokan karena kasus apa di 1 tahun terakhir, atau bisa juga berupa surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh wakil pekerja atau buruh dan perusahaannya, bahwa mereka menyatakan tidak ada kasus perselisihan. Parameter ke-9 adalah pengukuran produktivitas perusahaan dan pemanfaatnya terhadap pengupahan. Jadi poin 50, ini skor maksimum 100, 50 akan diberikan jika kita menemukan adanya bukti berupa dokumen hasil pengukuran produktivitas. Contohnya penerapan 10 model pengupahan berbasis produktivitas yang ada di halaman sebelumnya tadi diterapkan di perusahaan, dan mereka menunjukkan hasil pengukurannya, misalnya EBITDA-nya mereka seperti apa, net profit-nya seperti apa, produksinya seperti apa, mereka ngukur, punya data-datanya, dapat skor 50. Dapat tambahan skor 50 lagi kalau kita menemukan adanya dokumen yang menunjukkan penerimaan penghargaan produktivitas berupa bonus, insentif, atau bentuk lain oleh pekerja atau buruh. Jadi perusahaan membayarkan bonus atau insentif. Buktinya apa? Bisa berupa slip gaji, bisa berupa pengumuman perusahaan memberikan bonus atau insentif, atau ada skema insentif yang sedang diberlakukan, atau semacamnya. Ini untuk yang perusahaan kecil. Kemudian yang perusahaan besar kurang lebih mirip-mirip, hanya scoringnya sedikit berbeda. Misalnya, untuk parameter pertama, perusahaan besar, apakah perusahaan mempunyai kebijakan mengenai susu dan dikomunikasikan kepada pekerja atau buruh. Skor maksimum 75. Ini dipecah dalam 4 bagian, 25 poin. Kalau kita menemukan dokumen struktur skala upah itu dalam bentuk tertulis dan disahkan dengan SK atau tanda tangan oleh pejabat yang berwenang di perusahaan, baik direksi maupun manajer HR-nya. 15 poin tambahan akan diberikan jika ada bukti berupa risalah pertemuan atau daftar hadir peserta yang membahas saran atau masukan terkait dengan struktur skala upah. Ini ingin menunjukkan apakah serikat pekerja atau buruh itu dilibatkan dalam penyusunan susu. Tambahan poin 15 akan diberikan jika kita menemukan bukti dalam bentuk apapun yang bisa menunjukkan bahwa setiap pekerja buruh mengetahui golongan jabatan atau skala upahnya. Jadi ini merupakan bentuk bahwa perusahaan mengkomunikasikannya kepada pekerja atau buruh, bisa berupa slip gaji, di slip gaji karyawan, itu ada misalnya di pojok kanan atas, golongan jabatannya apa, rentang gajinya antara berapa sampai berapa. Nah, kalau ada itu, maka ini poin 15 bisa diberikan. Atau mungkin ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang mencantumkan struktur skala upah. Artinya ini menjadi domain yang bisa diketahui oleh setiap karyawan. Setiap pekerja atau buruh bisa mengetahuinya karena ada dicantumkan dalam PKB atau PP. Nah, itu 15 ini boleh diberikan. Poin tambahan 20 diberikan kalau kita bisa menemukan screenshot atau scan pasal atau ayat dalam PP atau PKB yang menyatakan bahwa susu itu dievaluasi secara berkala. Atau mungkin berupa bukti lain yang menunjukkan ada pembaruan dari susu. Misalnya ada susu yang periode tahun sebelumnya dibandingkan dengan periode yang sekarang, misalnya. Parameter kedua untuk perusahaan besar adalah
Apakah perusahaan mempunyai kebijakan mengenai pengupahan berbasis produktivitas? Skor maksimum 75, 35 poin akan diberikan jika kita menemukan adanya SK atau PP atau PKB atau dokumen lainnya yang disahkan yang menyatakan adanya perusahaan memiliki kebijakan pengupahan yang dikait dengan kinerja berbasis produktivitas. Contohnya, misalnya ada pasal atau ayat yang mencantumkan adanya kenaikan upah, ya, atau adanya bonus atau insentif yang dipengaruhi oleh kinerja dari masing-masing buruh. Tambahan poin 25 akan diberikan kalau kita menemukan dokumen penilaian kinerja untuk pekerja atau buruh atau dokumen yang lainnya berisi tata cara pengukuran produktivitas individu atau unit kerja maupun perusahaan. Tambahan 15 poin diberikan kalau kita menemukan ada SK atau PP, PKB atau dokumen lainnya yang disahkan yang menyatakan bahwa kebijakan mengenai pengupahan yang dikatakan produktivitas itu dievaluasi secara berkala. Kata kuncinya adalah apakah kebijakan itu dievaluasi secara berkala atau tidak. Kalau dievaluasi secara berkala, maka poin 15 dapat kita berikan. Parameter yang ketiga adalah kita melihat apakah perusahaan melakukan penyusunan struktur skala upah dengan memperhatikan keadilan antar jabatan atau daya saing di pasar kerja dan ditinjau secara berkala. Skornya maksimum 150. Kita bagi ini, ada masing-masing 40 poin kita berikan kalau ada bukti berupa dokumen berupa uraian jabatan atau mungkin formulir uraian jabatan. Tambahan 50 poin kalau mereka bisa menunjukkan adanya SK pembentukan tim evaluasi jabatan. Nah, ini bentuknya atau Bapak dan Ibu. Jadi maksimum skornya kan 150. Poin B itu berupa gradasi. Jadi poinnya 50 kalau ada SK-nya, poinnya 40 atau kurangi 10 kalau ditemukan SK pembentukan tim evaluasi jabatan dan daftar pemeringkatan jabatan. Poinnya 30 kalau risalah rapat evaluasi jabatan diberikan. Sorry, totalnya 40 tambah 25, 65 tambah 35. Oh, maaf, ini berupa tambahan ini masing-masing ini ya. Secara total. Jadi poin B itu bukan gradasi tetapi kalau ada SK-nya, skornya SK tim evaluasinya itu secara resmi dibentuk, kemudian ada risalahnya, kemudian ada daftar peringkatan jabatannya, skornya adalah 50. Jumlahnya benar ya Mas Hengki ya? Ya, 40 tambah 50 kan 90, ditambah 25 115 ya, ditambah dengan 35. Ya betul, ini gradasi berarti ya. Jadi ini poinnya masing-masing untuk B dan C dan D ini berupa gradasi. Jadi kalau parsial dokumennya, skornya paling rendahnya untuk poin B 30, kalau ditemukan bukti SK pembentukan evaluasi jabatan dan daftar peringkat jabatan, poinnya 40, dan kalau maksimum 50. Tidak banyak yang skornya berupa gradasi ini, setahu saya hanya poin ini saja. Jadi maksimumnya 150. Kemudian parameter keempat, apakah perusahaan upah pekerja atau buruh itu sudah berada dalam struktur skala upah dan ditinjau secara berkala. Skor maksimum 100, 60 poin akan diberikan jika daftar upah terkecil dan terbesar sudah dibandingkan dengan skala untuk setiap golongan jabatan. Intinya, kalau setiap golongan jabatan itu ada minimumnya, ada median, ada maksimumnya, dan ada golongan jabatan itu sudah dibandingkan bahwa mereka gajinya semua duduk di situ, maka skornya 60. Kalau ternyata tidak semuanya, skornya bisa di bawahnya ini. Poin 60 ini akan diberikan jika dokumen struktur skala upah yang lama dan yang baru ditemukan. Artinya menunjukkan bahwa itu dilakukan review secara berkala. Ini dapatnya poinnya 40. Parameter kelima, kita melihat apakah penetapan target pekerjaan itu dilakukan. Dan penilaian kerja juga dilakukan secara berkala. Bisa 6 bulanan,
atau 1 tahunan, dan hasilnya digunakan untuk dasar penyesuaian upah. Skor maksimumnya adalah 140. 45 poin akan diberikan jika dokumen ditemukan, ada dokumen yang menunjukkan bahwa target dan relasi pekerjaan itu dimonitor, misalnya ada berupa KPI atau Key Performance Indicator atau kontrak kinerja untuk masing-masing jabatan, atau hasil penilaian kinerja dari setiap pekerja atau buruh dibandingkan dengan target dan realisasinya. Maka poin 45 bisa diberikan. Tambahan poin 40 diberikan kalau kita menemukan adanya sistem atau manual aplikasi yang digunakan untuk mengontrol pencapaian target pekerjaan. Misalnya screenshot untuk aplikasi sistem manajemen kinerja yang mereka sudah menggunakan aplikasi tertentu berbasis komputer atau berbasis handphone misalnya. Tambahan 55 poin diberikan untuk di poin C ini kalau kita menemukan dokumen yang membuktikan adanya kenaikan upah yang bervariasi bergantung pada hasil penilaian kinerja masing-masing. Ini biasanya berupa dokumen pemberitahuan penyesuaian upah, di mana masing-masing karyawan penyesuaiannya beda-beda. Kalau mereka menerapkan maksimum 8%, misalnya ada yang dapat 7%, ada yang 8%, ada yang mungkin dapat 4%, tergantung penilaian kinerjanya. Kalau ada bukti itu, kita tambahkan poin 55. Parameter yang keenam untuk skala perusahaan menengah dan besar, kita melihat apakah pengupahan berbasis produktivitas itu diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah mengimplementasikan lebih dari 3 model, maka poin di poin A itulah yang kita berlakukan, yaitu 60 poin. Jika ada dokumen yang membuktikan mereka sudah menerapkan 3 model atau lebih. Jadi mekanisme insentif atau skema bonus mereka menerapkan 3 model atau lebih, dapat poin 60. Kalau hanya 2 model, dapat 40. Kalau 1 model saja, 30. Kalau nggak ada bukti bahwa mereka menerapkan model ini, maka poinnya 0. Poin 10 akan diberikan tambahan kalau kita menemukan adanya dokumen model yang lama dengan model yang baru. Ini menunjukkan mereka modelnya selalu direview, tidak statis, tidak satu kali dibikin untuk selamanya, tapi melihat kondisi tantangan perusahaan, kondisi bisnis, sehingga untuk memotivasi karyawan, mereka menggunakan cara-cara yang berbeda dengan model pengupahan yang berbeda. Di poin C, skor 20 akan kita berikan kalau kita menemukan ada usulan tertulis dari perwakilan pekerja atau buruh terkait dengan pemilihan model pengupahan berbasis produktivitas yang diterapkan di perusahaan. Jadi lebih pada menilai partisipasi dari pekerja atau buruh. Ada tidak itu? Kalau ada, maka skornya ada tambahan 20 poin. Tambahan 20 poin lagi akan diberikan kalau kita menemukan bukti berupa dokumen, kebijakan, panduan, SOP terkait dengan implementasi model pengupahan berbasis produktivitas. Parameter ketujuh, kita melihat apakah tingkat kepuasan pekerja atau buruh itu diukur secara berkala. Skor maksimum 125. Skor 75 akan diberikan kalau kita menemukan adanya dokumen laporan hasil pengolahan data survei kepuasan pekerja atau buruh. Jadi survei yang dilakukan mandiri oleh perusahaan sendiri atau oleh konsultan yang dia tunjuk. Boleh digunakan sebagai bukti. Tambahan poin 50 diberikan kalau kita menemukan bukti berupa peningkatan skor kepuasan pekerja atau buruh dalam laporan survei kepuasan pekerja. Ini dengan mereka membandingkan tahun lalu skor kepuasan pekerja seperti apa, tahun ini seperti apa, dan terbukti meningkat misalnya akibat penerapan mekanisme pengupahan berbasis produktivitas tadi. Maka kita berikan skor tambahan 50. Parameter yang ke-8, kita melihat apakah sudah tercipta hubungan industrial yang harmonis di perusahaan itu sebagai dampak dari penerapan SUSU maupun sistem manajemen kinerja yang dikaitkan dengan pengupahan berbasis produktivitas. Untuk poin 8, itu terbagi atas 15 poin, diberikan kalau ditemukan berupa bukti berupa SK pembentukan LKS bipartit. Jadi diharapkan nanti peserta atau perusahaan itu mengupload dokumen itu. Tambahan poin di 25 diberikan kalau ditemukan bukti berupa PP atau PKB yang sudah disahkan.
Jadi bukti bahwa mereka sudah berhasil menyusun PKB hasil perundingan serikat pekerja dan serikat buruh dengan manajemen. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah berhasil merumuskan PKB secara bersama-sama. Tambahan poin 45 diberikan kalau kita menemukan dokumen berupa pernyataan bersama dari perwakilan perwakilan pekerja atau buruh dan perusahaan, atau dokumen dari dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang menyatakan tidak ada perselisihan. Jadi hubungan yang harmonis itu dibuktikan dengan tidak adanya perselisihan. Kalau dokumen itu ada, pernyataan yang diperoleh dari serikat pekerja atau buruh atau perusahaan yang menyatakan nggak ada perselisihan selama kurun waktu tahun itu, maka 45 poin ini kita bisa berikan. Poin C, skor 40 kita berikan kalau ada dokumen berupa pernyataan bersama dari perwakilan pekerja atau buruh dan atau dokumen dari dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan bahwa tidak ada mogok. Jadi poin B tadi itu tidak ada perselisihan, yang C ini adalah tidak ada mogok. Skornya 40. Parameter terakhir untuk perusahaan menengah atau besar adalah apakah perusahaan itu sudah melakukan pengukuran dan atas peningkatan produktivitasnya. Jumlah skornya maksimum 100. 50 poin kita berikan jika kita menemukan bukti adanya dokumen atau laporan hasil pengukuran produktivitas yang dilakukan perusahaan, baik secara mandiri ataupun oleh pihak ketiga. Misalnya terbukti bahwa produksinya meningkat, revenue-nya meningkat, atau keuntungannya meningkat. Nah, ini kita bisa berikan skor 50. Tambahan skor 50 lagi diberikan kalau ada laporan atau dokumen yang membuktikan adanya pembayaran insentif atau bonus kepada pekerja sebagai akibat dari peningkatan produktivitas seperti tersebut di atas tadi. Contohnya berupa apa? Ada lampiran slip gaji yang menunjukkan telah dibayarkannya insentif tertentu, bonus tertentu sebagai dampak dari peningkatan kinerja. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira saya sudah menyampaikan semua parameter untuk perusahaan skala menengah dan besar maupun perusahaan kecil. Barangkali ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin diklarifikasi, saya akan memberikan kesempatan pada Bapak dan Ibu untuk bertanya, baik melalui chat maupun dengan langsung melalui Zoom. Saya persilakan. Kita nanti akan berikan materi ini kepada Bapak dan Ibu, barangkali diperlukan untuk melakukan sosialisasi kepada perusahaan di wilayah Bapak dan Ibu. Jadi silakan saja kalau mau nanti dimodifikasi atau ditambahkan oleh Bapak dan Ibu terkait dengan proses sosialisasi di daerah, nanti kita bekali dengan materi presentasi seperti yang saya buat tadi, dalam bentuk PPT, silakan nanti dimodifikasi seperlunya. Ada barangkali yang ingin bertanya? Mungkin sedikit Pak Mahmud, kami tambahkan juga Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini itu merupakan salah satu beberapa indikator yang nantinya ini akan disampaikan kepada perusahaan. Jadi tadi melalui Google Form. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, untuk Google Form-nya sendiri ini nanti kita akan share. Jadi sistematika pengisian dari Google Form ini Bapak Ibu sekalian itu hanya menyampaikan ke pihak perusahaan ya Pak Mahmud ya. Linknya hanya disampaikan. Artinya link yang disampaikan nanti oleh Bapak Ibu ke pihak perusahaan ini akan diisi secara mandiri. Jadi bukan Bapak Ibu yang akan mengisi, tetapi akan diisi secara mandiri oleh perusahaan berdasarkan indikator-indikator yang sudah disampaikan oleh Pak Mahmud tadi. Jadi apabila perusahaan misalnya tadi mengisi apakah sudah ada struktur skala upah diterapkan di perusahaan misalnya, nanti mereka akan mengisi di dalam Google Form dan akan ada upload dokumen. Jadi mereka juga harus melakukan upload dokumen terhadap kelengkapan misalnya yang diminta, struktur skala upah sudah ada misalnya ya,
tadi. Nah, itu nanti akan terkumpul di dalam satu Google Form yang nantinya Bapak Ibu tinggal membuka. Jadi Bapak Ibu akan membuka dan nanti di dalam Google Form tersebut akan terkumpul semuanya. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan pengisian formulir. Nah, pada saat pengisian formulir, membuka formulir, ya, itulah nanti Bapak bisa melihat sampai sejauh mana indikasi ataupun indikator yang sudah dilengkapi oleh perusahaan. Tadi disebutkan contohnya sudah ada struktur skala upah misalnya di perusahaan. Artinya mereka harus melakukan upload dokumen terkait dengan dokumen struktur skala upah yang ada di perusahaannya. Kalau misalnya dalam Google Form tersebut tidak ada, misalnya ya, tidak melampirkan upload dokumen struktur skala upah, itu langsung nol nilainya. Jadi langsung dicoret. Jadi itu tidak masuk di dalam pembobotan nilainya, jadi nol. Nah, jadi tidak perlu Bapak Ibu ini langsung ke perusahaan, itu pertama. Kemudian kalau tidak ada dokumen yang diupload langsung itu nilainya nol. Jadi nanti dikalkulasi, ya, kalkulasi oleh Bapak Ibu berapa total skornya dan nanti dilakukan pembobotan, ya, jumlah skor, lalu dilakukan ranking, ya, ranking di provinsi. Nah, itu tambahan dari kami Pak Mahmud terkait dengan pengisian Google Form. Nanti kami akan share contoh Google Form-nya ya, Mas Enggi ya. Terima kasih Pak. Contohnya aja. Ya. Tambahan kepada Ibu. Jadi tahapan setelah ini akan dilakukan adalah Bapak dan Ibu melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan di wilayahnya, kemudian mengundang mereka untuk partisipasi dengan cara mengisi formulir Google Form yang disiapkan. Maaf, menambahkan sedikit Bapak dan Ibu. Proses yang Bapak dan Ibu lakukan setelah ini adalah melakukan sosialisasi kepada perusahaan di wilayahnya dengan menggunakan materi yang saya sampaikan tadi, supaya mereka kebayang dokumen apa nih yang harus saya bawa, yang harus saya lampirkan nanti. Karena tadi di dalam presentasi saya sudah ditunjukkan kisi-kisinya, mesti melampirkan dokumen ini. Jadi mereka akan di dalam Google Form itu akan menjawab pertanyaan, apakah di tempat Bapak dan Ibu sudah menerapkan struktur skala upah? Ya atau tidak? Dia cukup melakukan klik ya. Kemudian kalau dia jawab iya, buktinya apa? Tinggal dilampirkan, melampirkan dokumen yang membuktikan bahwa mereka sudah menerapkan struktur skala upah. Pertanyaan berikutnya, apakah hubungan kerja yang harmonis sudah tercipta di perusahaan Anda misalnya? Jawabannya iya. Buktinya apa? Sudah memiliki PP atau PKB, kemudian tidak ada pemogokan, tidak ada perselisihan. Buktinya apa? Bisa dilihat surat pernyataannya tadi itu diupload. Jadi mereka hanya menjawab di Google Form itu ya atau tidak. Nanti dari Google Form itu, hasil rekapan dari Google Form di Excel itu akan dikasih formula. Kalau dia jawab iya, skornya akan muncul berapa skornya. Setelah itu Bapak dan Ibu langsung bisa ranking. Jadi setelah mereka menjawab itu saja, ketika sudah ditutup masa pendaftarannya, Bapak dan Ibu langsung bisa buka di back-end-nya, di database-nya, dan Bapak dan Ibu nanti kita bisa kasih perintah untuk scoring dengan kita mungkin ajarin nanti dari panitia ya untuk scoringnya, kita kasih formula supaya jawaban iya nanti itu terkonversi menjadi skor. Kemudian Bapak dan Ibu langsung lakukan ranking saja. Misalnya ada 200 perusahaan di wilayah Bapak dan Ibu yang ikut, langsung diklik sorting dari yang tertinggi ke yang terendah, langsung potong saja Bapak dan Ibu, karena cuma mau ngambil satu masing-masing kategori. Bapak dan Ibu cukup ambil 10 di atas itu, Bapak Ibu lihat, kalau udah skornya, dia menyatakan secara mandiri aja skornya tidak lebih baik dari yang lain, udah jangan dilihat. Jadi nggak usah dilihatin satu persatu, tapi yang peringkat bisa 10 atau 20 terbaik kalau cukup waktunya, Bapak dan Ibu nanti cuma ranking masing-masing kategori lomba itu. Jadi kalau mau usaha kecil, Bapak dan Ibu potong, disortir saja dari yang tertinggi ke yang terendah, setelah itu dipotong. Kalau pesertanya 100, ambillah seperempatnya misalnya, berarti ada 25 perusahaan, lihatin satu persatu.
Kalau ternyata dia jawab iya, tapi nggak ada buktinya, Bapak dan Ibu adjust skornya. Dia bilang iya, tapi nggak ada buktinya. Langsung saja jadikan jawabannya jadi tidak, karena nggak ada buktinya. Kalau ternyata jawab iya, ada buktinya, dan buktinya relevan, maka biarin aja, skornya berarti sudah benar. Jadi nanti proses kalibrasinya akan dilakukan oleh tim di dinas. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya berikan kesempatan untuk diskusi. Kalau sudah jelas, ya alhamdulillah, artinya ini bisa dipahami dengan baik. Tapi kalau ada yang kurang jelas atau masih bingung, silakan bertanya pada kesempatan ini, atau nanti bisa mereview ulang video rekaman ini yang akan ditayangkan oleh kementerian di YouTube-nya kementerian, bisa didengarkan ulang untuk bisa meningkatkan pemahaman Bapak dan Ibu. Ya. Kalau masih kurang jelas juga, silakan kontak panitia pusat. Nanti harusnya ada help desk ya Pak Andi ya. Ada ya, ada apa namanya? Call center untuk bantuan. Kalau kurang jelas silakan hubungin siapa, nah, tentu akan kita bantu. Ada resen dari Senakor Provinsi Kalsel. Silakan Bapak buka videonya. Oh Ibu, silakan Ibu. Selamat siang, Bapak Yang Ibu. Direktur. Tadi kan Bapak sampaikan sebisa mungkin melibatkan praktisi HR. Ya. Kemudian tadi juga kayaknya disampaikan juga bahwa untuk tim untuk provinsi itu menjadi kewenangannya provinsi. Ya. Gitu. Terus tadi yang terakhir ini juga kita kayaknya melihat bahwa untuk skor menentukan skor itu kan sudah di Google Form-nya, Pak. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan terkait tim seleksi itu tadi, Pak. Apakah kita ini memang benar-benar ya sesuka-sukanya provinsi atau memang ada ketentuan harus melibatkan kayak LKS Bipart itu kan ada unsur Apindo, ada unsur SP. Begitu aja sih Pak pertanyaannya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, mungkin Pak Andi yang bisa menjawab nih. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Mahmud. Saya coba menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu tadi dari Kalimantan Selatan ya Bu ya. Izin. Iya, Pak. Jadi terkait dengan penilaian ini memang untuk Google Form pertama itu diisi secara mandiri oleh perusahaan. Itu yang pertama Bu. Kemudian apa yang menjadi kewenangan daripada provinsi tentunya adalah menetapkan ya, menetapkan tadi Pak Mahmud menyampaikan scoring mulai dari yang tertinggi sampai yang paling rendah. Nah, itu nanti akan diambil silahkan. Misalnya kalau ada 100 dari 100 perusahaan yang mendaftar, setelah Ibu membuka Google Form-nya di situ ya, kemudian itu di scoring, mungkin seperempatnya saja yang diambil 1 sampai 25 misalnya ya. 1 sampai 25 perusahaan itulah yang dilihat kelengkapannya. Artinya di sini Bu, jadi provinsi itu mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian sendiri ya. Termasuk juga melihat memverifikasi dalam hal apakah benar perusahaan itu mempunyai susu ya. Berarti kan ada dokumen upload struktur skala upah yang disertakan. Nah, kalau misalnya melibatkan tripartit, saya kira tidak melibatkan Bu. Jadi ini adalah kewenangan penuh kita berikan kepada Dinas Tenaga Kerja yang ada di tingkat provinsi untuk melakukan penilaian. Jadi tidak ada lagi intervensi izin Pak Mahmud terkait dengan intervensi serikat pekerja, serikat buruh. Ini kewenangan penuh dari dinas. Dalam hal ini adalah penyelenggara pemerintah di tingkat provinsi. Demikian Bu. Sedikit tambahan Ibu. Saya paham yang dimaksud Ibu tadi, apakah harus Tripdah. Untuk timnya, Pak. Provinsi atau tidak. Memang dalam ketentuannya tidak ada kewajiban mewajibkan mereka, tetapi dinas nanti akan menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan. Kalau merasa kepala dinas dan timnya mampu melakukan, silakan dibikin kepanitiaan sendiri. Kepala
kepanitiaan daerahnya terdiri dari kepala dinas, anggotanya siapa. Kenapa saya menyarankan praktisi HR? Dalam hal kepala dinas itu perlu dibantu oleh praktisi yang tahu praktek-praktek seperti ini di perusahaan, maka Sorry, maaf Ibu, suaranya kecil. Saya ulangi lagi. Iya, Ya, betul. Ibu, terkait dengan keterlibatan Tripnas itu tidak ada keharusan, bukan Tripnas, Tripda ya, tripartit daerah tidak ada kaitannya sebenarnya karena ini bukan perundingan. Tetapi kewenangan penuh ada di dinas itu untuk memilih siapa yang kira-kira mampu melakukan proses seleksi. Bisa jadi nanti di sana ada kepala apa di wilayah itu yang punya kompetensi untuk melakukan penilaian ini, silakan dilibatkan. Tapi kalau merasa perlu bantuan, komunitas HR yang ada di wilayah itu, ambillah misalnya praktisi, kalau bisa Ibu di Kalimantan Selatan, di sana ada praktisi HR dari Adaro, dari Arutmin, atau dari Indofood misalnya, Ibu bisa libatkan mereka, GM HR-nya atau manajer HR-nya, mereka yang sudah memiliki sertifikat kompetensi misalnya, libatkan mereka untuk ini. Karena mereka yang sudah pernah ikut sertifikasi kompetensi, mereka akan paham proses ini kayak mencari bukti-buktinya. Jadi ini juga bentuk keterlibatan di praktisi di daerah, tentu harus tidak boleh ada konflik of interest. Kalau misalnya Adaro, Arutmin atau Indofood di situ juga ikut, maka dia nggak boleh terlibat sebagai juri, gitu. Jadi harus ada impartiality. Begitu, Ibu. Ya, jadi Pak kesimpulannya mau melibatkan atau tidak itu menjadi kewenangannya provinsi, begitu Pak ya? Tidak Betul. menjadi ketentuan di Juknisnya ya? Betul. Jadi silakan Baik, dibikin Bapak. SK sendiri di provinsi siapa saja yang terlibat. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang. Yang baik. Ada lagi Bapak dan Ibu? Bisa tolong dicek di ini ada yang di chat itu kayaknya. Tolong dibuka Mas. Ada yang resend lagi? Chat nggak ada ya? Oke. Masih ada Bapak dan Ibu? Untuk materi jangan khawatir nanti akan saya bagi Bapak dan Ibu untuk PPT-nya. Silakan dimodifikasi sendiri untuk di daerah supaya Bapak dan Ibu juga nyaman ketika menjelaskan kepada perusahaan di daerahnya masing-masing. Oh ya, materi sudah ada di chat linknya ya. Ya, sudah daftar hadir atau materi? Oh, form daftar hadir ya. Form daftar hadir ada di kolom chat. Mohon agar Bapak dan Ibu mengisi ya. Silakan diklik. Kemudian materinya nanti gimana Mas Hengki ngirimkannya? Oke. Oh ya, ada form. Ya, masih ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau ada yang perlu klarifikasi, kalau ada yang kurang jelas silakan bertanya. Dan setelah ini menjadi tugas Bapak dan Ibu untuk mensosialisasikan ke perusahaan-perusahaan di daerahnya dengan menggunakan materi yang kami siapkan dan informasi yang sudah kami berikan. Kalau ada yang kurang jelas, pengen mereview lagi, silakan nanti Pak Hengki link YouTube-nya atau videonya sesudah diupload, tolong di-share juga kepada peserta yang hadir. Ya. Baik, saya kembalikan ke Pak Andi. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih Pak Mahmud terkait dengan materi sosialisasi ya untuk teknis pelaksanaan daripada OPBP ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi apabila misalnya masih ada pertanyaan, saya pikir ini nggak terlalu sulit ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang sudah disampaikan materi akan kami bagikan di WhatsApp group maupun nanti di link YouTube yang kami sertakan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tinggal melakukan sosialisasi kembali terkait dengan
materi yang akan dimintakan kepada perusahaan. Artinya untuk Google Form kami sudah buatkan, disesuaikan dahulu, lalu Bapak Ibu nanti akan kami berikan linknya untuk Google Form. Link inilah yang nanti akan disebarkan ke perusahaan. Jadi teknis misalnya Bapak Ibu ingin menyampaikannya, sosialisasinya ini melalui Zoom juga boleh. Artinya tidak perlu mengumpulkan secara fisik. Jadi Bapak Ibu tinggal mengundang pihak perusahaan sama dengan hari ini, pagi hari ini kami mengundang Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu sudah mengundang perusahaan untuk melakukan sosialisasi, pada saat kesempatan yang sama pun ini bisa langsung disampaikan linknya, link kuesioner terkait dengan penilaian. Nanti teknis pengisian, ya Bapak Ibu sekalian, kami akan sampaikan lebih lanjut pengisian kuesionernya, termasuk juga link kuesioner yang nantinya Bapak Ibu bisa buka nanti sebagai hostnya di sana, ya, untuk melihat berapa perusahaan yang sudah melakukan pengisian. Nah, itu sudah secara otomatis Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk penilaian skornya nanti tinggal Bapak Ibu yang mengurutkan atau melakukan scoring. Jadi saya kira tidak perlu langsung turun ke lapangan. Nah, pada saat nanti penilaian, tentunya tadi Bu Direktur sudah menyampaikan ada tim yang Bapak Ibu bentuk di tingkat provinsi, bisa melibatkan tim HRD, ya tadi Pak Mahmud menyampaikan, ataupun kalau memang ingin melibatkan tim dari tripartit daerah silahkan, tapi tidak boleh ada konflik kepentingan di sana. Nanti misalnya HRD-nya diambil dari Indofood, kebetulan yang maju itu Indofood juga, ya ada kekurangan di situ, ada intervensi. Nah, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Namun kalau misalnya ada keinginan tim ini hanya dibentuk misalnya dari tempat Ibu saja, dari provinsi cukup, ya, dari tingkat provinsi, ya silahkan, kami tidak membatasi hal tersebut. Yang penting kewenangan utama ini ada di tingkat provinsi. Jadi di tangan Bapak Ibu sekalian yang nanti akan melakukan penetapan, baik di penetapan di tingkat perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Jadi linknya kami akan segera share di link WhatsApp group maupun yang ada di website kemenaker.go.id. Itu ya. Menambahkan sedikit. Maaf Bapak dan Ibu, menambahkan sedikit, takutnya salah paham. Link itu tidak serta-merta bisa di-share. Karena apa? Akunnya harus dalam kendali Bapak dan Ibu dinas masing-masing. Karena kalau itu tidak Bapak Ibu, caranya begini, link yang dikirimkan dari pusat nanti di-copy menjadi Google Drive, Google Form lokal. Jadi, nah ini yang nanti perlu panduan khusus Pak. Karena kalau ini di-share langsung, datanya nanti dikendalikan oleh Kemenaker pusat. Bapak dan Ibu di daerah nggak punya akses. Ya, maksudnya template-nya kita buatkan, Pak Andi, tetapi Bapak dan Ibu Kepala Dinas nanti harus menduplikasi itu, diduplikasi menjadi Google Form yang ada di akun dari panitia daerah. Jadi kalau takutnya nanti bingung, begitu dari ini kok larinya pusat, atau datanya nyampur, seluruh Indonesia nyampur di situ. Nah, ini yang bahaya. Jadi mohon nanti dipastikan bahwa link ini tidak langsung di-share begitu saja kepada peserta, tapi di-copy dulu menjadi Google Form yang ada di lokal akun di provinsi. Gitu. Itu mungkin Pak Adi mengingatkan. Takutnya nanti langsung di-share, ternyata datanya masuk semua ke pusat, dan panitia daerah nggak punya kendali. Gitu. Terima kasih Pak. Jadi nanti kita pakai strategi, misalnya tidak bisa di-copy, ya mungkin kita bisa buatkan akun juga Pak. Buatkan akun tersendiri supaya ya per provinsi Mas Engki langsung ke 34 provinsi kita buatkan saja, baru user sama passwordnya kita berikan. Ya. Itu lebih mudah daripada repotin pejabatnya. Ya. Ya.
Saya pikir lebih mudah kita langsung kirimkan saja linknya beserta user dan password, Pak, supaya tidak nyampur ya. Takutnya di wilayah juga ini teman-teman ada yang bukan tidak tahu, tapi mungkin takutnya salah aja, Pak. Salah menyebarkan link sehingga linknya apa namanya data-data itu masuknya ke kami di kementerian. Ya, scope-nya pun nanti tolong disesuaikan Mas Hengki bahwa itu misalnya wilayah Jawa Timur, Kalsel itu di atas sudah di linknya ada tulisan Jawa Timur, di Jawa Barat, ya itu sebenarnya di dalam Baik Pak, jadi izin terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nanti untuk linknya ini akan kami buatkan saja, kami akan share di grup per wilayah supaya Bapak Ibu ini tinggal menjalankan. Artinya begitu membuka, jadi di dalam Google Form bisa ditampilkan dulu Mas Hengki sebentar. Nggak bisa ya? Share. Nggak bisa ya. Baik, nanti kami akan kirimkan link yang berdasarkan wilayah ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti di headingnya, heading dari Google Form itu berdasarkan wilayah. Jadi Bapak Ibu nanti kami buatkan username dan password tersendiri. Jadi Bapak Ibu nanti pada saat mau mengirimkan link itu sudah tahu ya, itu dari provinsi mana. Yang kedua, nanti untuk membuka hasil daripada jawaban dari perusahaan itu tinggal masuk ke Google. Jadi Google, username-nya apa, kemudian password-nya apa kami siapkan. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pelaksanaan OPBP? Cukup ya Pak ya, Bapak Ibu ya? Ya, saya kira cukup ya. Nanti kita langsung saja masuk ke dalam WA Group untuk melakukan share materi maupun Google Form nih Pak Mahmud nih. Ya, jadi terima kasih sekali lagi pada narasumber kami Pak Mahmud. Jadi pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita akan segera kirimkan linknya ya setelah kita buatkan username. Bapak Ibu di daerah tinggal melakukan sosialisasi dan menyebarkan link tersebut ke perusahaan. Jadi penyebaran linknya juga ini silahkan apakah mau di-share secara langsung ataupun mau misalnya Bapak Ibu menempatkan di websitenya yang ada di dinas. Itu ada beberapa provinsi juga sudah punya website Pak di dinas provinsi. Silahkan disematkan linknya dan langsung melakukan sosialisasi. Itu dari kami, dari Kementerian Ketenagakerjaan. Sekali lagi terima kasih dan mohon bantuan dan kerjasama Bapak Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Bidang, ya, dan pejabat fungsional mediator hubungan industrial yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Itu yang dari kami, Bapak Ibu sekalian, dan mohon setelah misalnya kegiatan ini kita selesaikan, sosialisasi ini kita dapat langsung komunikasi di grup yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggara. Demikian kegiatan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan Olimpiade Pengupahan Berbasis Produktivitas tahun 2023 dan sampai ketemu di Jakarta apabila Bapak Ibu nanti misalnya dari provinsi tempat Bapak Ibu akan menjadi atau menetapkan juara teladan 1 yang kami tetapkan juga di Jakarta. Itu dari kami. Ada lagi Mas Eki? November ya kemarin. Ya. Dalam surat aja. Kementerian mengenai batas waktunya kapan itu lebih formal daripada ya. Untuk lebih lanjut Bapak Ibu batas waktu pendaftaran peserta kami akan sampaikan melalui surat resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan CQ Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan dan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Ibu Indah Anggoro Putri.
link form kami sertakan melalui surat resmi dari kami. Terima kasih. Kami akhiri pertemuan pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.